Salam sejahtera. Selamat datang di channel The Clarifikator, channel yang memberi klarifikasi atas berbagai kontroversi. Kami bukan ahli dan bukan pemuka agama. Jadi yang ditampilkan hanya klarifikasi ringan, yang jauh dari sempurna, sekedar untuk menambah kekayaan khasanah pemikiran. Bagi yang berkenan, dengan rendah hati kami mohon kerelaannya untuk like, subscribe, tekan tanda lonceng dan share, agar kami bisa terus menampilkan klarifikasi ringan tentang hal-hal yang kontroversial di sekitar kita melalui channel ini. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Umat Islam sering mengatakan Alkitab atau Injil sudah dirubah dan dipalsukan. Bagaimana penjelasannya? Jika Injil yang ada pada saat ini dikatakan Injil palsu, bisakah pihak yang sering mengatakan hal tersebut menunjukkan yang aslinya? Dan pernahkah yang bersangkutan membacanya? Untuk bisa menilai sesuatu itu palsu, harus bisa menunjukkan yang asli sebagai pembandingnya. Jangan bicara Injil sudah dipalsukan hanya karena mendengar dari kata si ini dan kata si itu, atau ayat ini dan ayat itu. Alkitab atau Injil yang digunakan orang Kristen sekarang ini, isinya tetap sesuai dengan Injil Perjanjian Lama dan Injil Perjanjian Baru yang ditulis dari ribuan tahun yang lalu. Sesuai dengan kitab Talmud dan Jabur atau Taurat, dokumen-dokumen Sanhedrin, gulungan Laut Mati yang berusia 2100 tahun, serta Injil kuno yang berusia ribuan tahun yang masih tersimpan dengan baik di Vatikan. Jadi yang palsu versi mana? Atau itu hanya klaim tanpa bukti, hanya berdasarkan kata sebuah ayat di dalam sebuah kitab suci? Bukti-bukti autentik yang real dan nyata tentang keaslian Injil bisa dibuktikan dengan masih terdapatnya Injil asli abad pertama di Vatikan dan di-searching di internet. Untuk melihat naskah asli Alkitab atau Injil, silahkan buka situs vaticanus.org dan Biblica Hebraica. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa ayat Al-Quran yang mengatakan kitab Injil sudah dipalsukan bisa dipatahkan. Dan menjadi pertanyaan kritis kita, masa sih ayat yang katanya wahyu dari Allah mudah dipatahkan dan tidak sesuai dengan bukti-bukti nyata yang autentik? Tidak ada seorang pun dari para teolog liberal yang mampu membantah keautentikan atau keaslian dan kesahihan kandungan Bible atau Injil. Memang ada ratusan Injil yang ditolak eksistensinya oleh bapak-bapak gereja dan dianggap palsu yang disebut Injil Gnostik. Injil Gnostik ditulis pada abad kedua sampai abad ketiga, sekitar 300 tahun setelah wafatnya dan naiknya Yesus ke surga. Injil-injil palsu ini sudah ditolak dan tidak diakui oleh bapak-bapak gereja dari ratusan tahun jauh sebelum munculnya Islam. Disebabkan banyak kandungan dan kisah-kisah yang tertulis di dalamnya tidak bisa dibuktikan, tidak ada saksi, dan tidak bisa diuji secara ilmiah, dan tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, karena murid-murid Yesus sebagai pelaku sejarah telah wafat semua. Sehingga kandungan dan kisah-kisah di dalamnya hanya berdasarkan kata si ini dan dikisahkan si itu, serta konon katanya, yang tidak lebih seperti kisah dongeng. Injil-injil Gnostik tersebut tidak diakui, bukan karena kandungannya yang menyangkal dan menantang kebenaran ajaran Yesus. Kandungan Injil Gnostik justru lebih banyak menceritakan kisah kebesaran Yesus dan kedahsyatan mukjizat yang dilakukannya selama hidup di dunia. Dan Injil Gnostik juga tegas mengakui ketuhanan Yesus. Bapak-bapak gereja terdahulu hanya mengakui Injil yang ditulis dengan memegang teguh pada prinsip harus bisa dibuktikan kebenarannya, harus ada yang menyaksikan secara langsung semua yang dikatakan, dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus harus dapat diuji secara ilmiah kebenaran kandungannya. Injil-injil yang memenuhi prinsip-prinsip tegas tersebut
hanya terdapat di Injil kanonik. Injil kanonik lah yang diakui oleh bapak-bapak gereja dari abad pertama yang digunakan oleh umat Kristen sampai saat ini. Sedangkan Injil Gnostik karena tidak memenuhi unsur bukti kebenaran, ada yang menyaksikan, serta dapat diuji secara ilmiah, maka ditolak sebagai Injil yang sah. Jadi berbeda ya, Injil itu akan menolak hal-hal yang sifat katanya atau berbau dongeng. Perbedaan dengan kitab suci lain, disitulah keunggulan daripada Injil yang sering dikatakan sudah dirubah dan sudah dipalsukan tersebut. Injil-Injil Gnostik tersebut sudah ada 4 abad sebelum adanya Islam. Dan anehnya, kandungan-kandungan dan kisah-kisah yang tertulis di dalam Injil Gnostik tersebut banyak yang mirip dengan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Seperti di Injil Gnostik ada mengkisahkan Bunda Maria melahirkan di bawah pohon kurma. Yesus sewaktu masih dalam kandungan ibunya bisa memerintahkan pohon kurma untuk membengkok atau mendudukkan diri agar bisa menaungi atau meneduhi ibunya agar tidak kepanasan. Yesus begitu lahir langsung bisa bicara. Yesus bisa menciptakan burung dari tanah liat, seperti yang pernah disampaikan pada video part kedua terdahulu. Dan banyak lagi kandungan Injil Gnostik yang mirip dengan ayat-ayat yang terkandung di Al-Quran. Kisah-kisah tersebut tidak diakui kebenarannya oleh bapak-bapak gereja karena hanya berdasarkan konon katanya atau dongeng. Tidak ada bukti dan saksi, serta tidak dapat dikonfirmasi secara ilmiah kebenarannya. Dalam hal ini, saya tidak mengatakan Al-Quran menjiplak atau mencontoh Injil Gnostik ya. Kita ketahui Islam muncul pada abad ke-7, sedangkan Injil-Injil Gnostik sudah ada pada abad ke-2 sampai abad ke-3. Jadi silahkan nilai sendiri, mengapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang katanya wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat kepada sang Nabi, kok ayat-ayat tersebut sudah terdapat di dalam Injil-Injil Gnostik. Walaupun banyak kandungannya yang sama dengan ayat-ayat Al-Quran, bukan berarti umat Islam bisa mengatakan, nah, Al-Quran benar kan? Karena Injil-Injil Gnostik sama kandungannya dengan Al-Quran. Karena apa? Karena kandungan Injil Gnostik yang banyak menceritakan kebesaran dan kedahsyatan mukjizat Tuhan Yesus, juga ada kandungannya yang sangat bertentangan dengan akidah iman Islam. Seperti diantaranya, Injil Gnostik tegas menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Raga manusia yang digunakan Allah yang berupa roh untuk turun ke dunia dalam menyelamatkan manusia dari perbuatan dosa dan agar dapat terhindar dari jebakan tipu daya iblis. Selain Injil-Injil Gnostik yang tidak diakui dan dianggap Injil palsu oleh bapak-bapak gereja dan umat Kristen, karena kandungannya banyak yang hanya berdasarkan dongeng, terdapat juga Injil palsu yang dikenal dengan Injil Barnabas, karangan Fra Marino alias Mustafa de Arande, seorang Itali yang berlatar belakang Spanyol beragama Muslim. Kekristenan tidak mengakui Injil Barnabas bukan karena di Injil Barnabas ada menubuatkan Muhammad, tetapi karena berabad-abad lamanya di ajaran Kristen tidak pernah mengenal Injil lain selain Injil kanonik yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Namun 1700 tahun kemudian tiba-tiba muncul Injil lain yang isinya berbeda dengan Injil yang sudah ada. Kepalsuan Injil Barnabas juga jelas terlihat dari kandungannya. Namanya saja mengarang, isinya tentu penuh dengan gaya bahasa karangan bebas. Banyak ditemukan kesalahan-kesalahan ilmiah dan autentik yang terdapat pada Injil Barnabas karangan Mustafa de Arande tersebut. Tidak sedikit pula kandungan dalam Injil Barnabas tersebut yang bertentangan dengan kondisi religiografis yang sebenarnya, seperti salah sedikitnya dikisahkan Yesus berlayar ke suatu kota, padahal kota yang dituju berada di atas gunung atau dataran tinggi yang hanya bisa ditempuh atau didaki dengan berjalan kaki dan tidak mungkin bisa dilayari. Pada bagian lain, dikisahkan Yesus naik ke suatu kota, padahal nyatanya kota yang dituju itu berada di dataran rendah di tepi sungai yang harus ditempuh menurun dan menggunakan perahu. Banyak cerita-cerita aneh dan menyimpang serta sesat lainnya dalam Injil Barnabas.
Masa sih Allah yang Maha Tahu bisa salah? Injil kan wahyu Allah. Jika ada yang salah secara geografis, jelaslah itu karangan manusia biasa yang penuh kealpaan. Kesalahan-kesalahan tersebut menggambarkan Injil Barnabas itu ditulis berdasarkan hanya dengan mencomot sepotong-sepotong ayat-ayat dari Injil yang asli secara sepintas dan dangkal, tanpa mendalami, tanpa mengalami, tanpa mengetahui situasi dan kondisi yang sebenarnya. Sengaja dibelokkan atau dipelintir dan sengaja dibuat untuk menyesatkan. Fra Marino, nama samaran dari Mustafa de Arande, mengarang Injil Barnabas karena dilatar belakangi rasa dendam kepada gereja Katolik atas penaklukan kembali wilayah Spanyol yang sebelumnya memang wilayah Katolik, yang sempat menjadi wilayah Islam pada masa penaklukan oleh Turki Utsmani, yang kemudian berhasil direbut kembali oleh gereja Katolik pada Perang Salib. Perang Saliblah yang meruntuhkan masa keemasan Kekaisaran Ottoman. Mustafa de Arande begitu benci dan dendamnya kepada gereja Katolik, berusaha mempelajari Alkitab atau Injil untuk mencari kelemahan Injil. Tetapi karena didasari rasa amarah dan dendam, hanya ingin mencari-cari kesalahan, sedangkan Injil mengajarkan kebenaran, ya pasti tidak diketemukan. Ujung-ujungnya karena tidak ketemu, maka amarah dan dendam tersebut dilampiaskan dengan mengarang bebas Injil Barnabas. Injil Barnabas juga ditentang eksistensinya oleh beberapa ulama besar Islam. Karena isinya hasil ngarang bebas itu tadi, justru banyak kandungannya yang bertentangan dengan Al-Quran. Ulama-ulama besar tersebut diantaranya Abbas Mahmud Al-Hod, seorang ulama dan pengarang besar dari Mesir, dan seorang ulama Indonesia yang bernama Profesor Dr. Kiai Haji Hasbullah Bakri. Bukti lain yang menguatkan bahwa Injil Barnabas adalah Injil palsu, Injil Barnabas ditulis menggunakan bahasa Itali. Padahal zaman Yesus belum ada bahasa Itali, yang ada bahasa Ibrani, Aramaik, Latin, dan Yunani. Kita analogikan dengan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Teks yang asli ditulis menggunakan mesin tiks, karena pada masa itu belum ditemukan teknologi komputer. Jika ada teks proklamasi yang ditulis menggunakan komputer, maka jelas teks proklamasi tersebut bukan teks yang asli. Demikian juga Alkitab atau Injil, yang asli menggunakan bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani sebagai bahasa yang digunakan pada masa Yesus. Tiba-tiba muncul Injil Barnabas yang ditulis menggunakan bahasa Itali, yang baru muncul 17 abad atau 1700 tahun kemudian setelah kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bisa kita simpulkan dan pastikan, Injil Barnabas adalah Injil palsu. Injil yang dikarang seorang yang beragama Muslim berdasarkan hasil penelitian ilmiah, ditulis dan muncul kira-kira pada tahun 1700 Masehi. Silahkan nilai sendiri dengan menggunakan akal sehat yang cerdas tentang kesahihan Injil Barnabas tersebut. Mengutip yang disampaikan Dr. Bambang Nursena, kepalsuan Injil Barnabas diperkuat juga oleh bukti-bukti yang terdapat pada buku Analisa Kritis Injil Barnabas berbahasa Inggris, tulisan Lonsdale dan Laura Rack. Analisa kritis dalam buku berbahasa Arab yang berjudul Mukodima Injil Barnaba, tulisan cendekiawan Arab bernama Dr. Khalil Saadah. Telaah kritis Injil Barnaba yang ditulis Dr. Bambang Nursena sendiri sebagai seorang ahli hukum dan peneliti sejarah kekristenan dan agama-agama dunia, dalam buku yang mengupas kesalahan-kesalahan geografis dan kesalahan-kesalahan penulisan istilah serta dialektika yang tidak sesuai dengan zamannya yang terdapat di Injil palsu karangan Fra Marino alias Mustafa de Arande tersebut. Rasul Paulus menegaskan dalam Galatia 1 ayat 8, "Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Galatia 1 ayat 9, "Seperti yang telah kami katakan terdahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima,
terkutuklah dia. 2 kali Rasul Paulus menegaskan hal tersebut. Berbicara tentang kitab suci, seperti Injil yang digunakan pada zaman modern adalah Injil yang berupa kitab suci produksi percetakan, yang isinya masih sesuai dengan Injil asli, yang masih terjaga dan tersimpan dengan baik di Vatikan. Demikian juga Al-Quran yang digunakan umat Islam pada saat ini adalah kitab produksi percetakan. Karena Al-Quran versi yang aslinya bukan berupa kitab yang sudah tersusun. Al-Quran yang sekarang adalah Al-Quran versi Utsman bin Affan. Pada masa sebelum kekhalifahan Utsman, dokumen tulisan-tulisan yang katanya wahyu yang diturunkan kepada Nabi, yang disebut ayat-ayat Al-Quran itu, berupa potongan-potongan manuskrip atau mushaf yang ditulis di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit onta, di tulang-tulang belikat hewan, tersimpan secara terpisah di dalam ingatan dan menjadi hafalan para penghafal ayat Al-Quran, dan lain-lain. Ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah satu sama lain, yang belum tersusun dan tertata seperti Al-Quran yang digunakan oleh umat Islam sekarang. Seperti dikisahkan, pada peristiwa Perang Yamama yang terjadi pada bulan Desember tahun 632 Masehi, ratusan orang para penghafal ayat-ayat Al-Quran menjadi korban dan meninggal akibat perang tersebut. Sehingga dikhawatirkan pada akhirnya ayat-ayat Al-Quran akan habis dan hilang. Maka Khalifah Umar mengusulkan kepada Khalifah pertama Abu Bakar agar ayat-ayat Al-Quran atau mushaf-mushaf yang masih terpisah-pisah dan para penghafal ayat Al-Quran dikumpulkan. Atas usul Umar tersebut, Abu Bakar menugaskan Zaid untuk mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran yang masih tersimpan dan mengumpulkan penghafal ayat-ayat Al-Quran yang masih tersisa, yang tidak ikut tewas menjadi korban pada Perang Yamama. Berdasarkan catatan sejarah, masa itu setiap penghafal ayat Al-Quran hanya menghafal ayat Al-Quran tertentu saja dan tidak menghafal semua ayat-ayat. Dari hasil pengumpulan tersebut, para sahabat Nabi mendapatkan ada ayat-ayat yang berdasarkan ingatan mereka sering disampaikan sang Nabi semasa masih hidupnya, seperti diantaranya ayat tentang rajam dan ayat tentang penyusuan orang dewasa. Ternyata sudah tidak terdapat pada dokumen-dokumen atau mushaf-mushaf yang masih tersisa. Dengan kata lain sudah hilang. Dikisahkan juga, berdasarkan Mushaf Ahmad dan Ibnu Majah, ada beberapa versi atas hilangnya ayat-ayat tersebut. Ada versi yang mengatakan hilang karena dimakan rayap. Ada versi yang mengatakan ada burung yang masuk ke rumah dan mematuki serta membawa ayat-ayat tersebut pergi. Ada juga versi yang mengatakan ayat-ayat tersebut hilang karena media tulisannya habis dimakan domba. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka besar kemungkinan ayat-ayat Al-Quran sudah tidak lengkap lagi. Selain karena hilang dimakan hewan, juga karena banyaknya atau ada 400 lebih penghafal ayat Al-Quran yang telah wafat, menjadi korban Perang Yamama. Diperkirakan paling sedikit ada 200 lebih ayat yang hilang dan tidak dapat diketemukan lagi. Dari dokumen-dokumen atau mushaf-mushaf ayat Al-Quran yang berhasil terkumpul oleh Zaid, Khalifah Utsman menemukan ternyata masih ada mushaf-mushaf lain yang masih beredar dan digunakan masyarakat Islam pada masa itu. Di antaranya dikenal dengan Mushaf Ibnu Abbas, Mushaf Ubay Ibnu Ka'ab, Mushaf Ibnu Mas'ud, dan Mushaf Ali bin Abi Thalib. Mushaf-mushaf yang berbeda versi dan berbeda tafsir tersebut ternyata menimbulkan perselisihan dan pertentangan tajam di antara umat Islam di Timur Tengah pada masa itu, yang warisan konflik berdarahnya masih terasa sampai saat ini. Melihat hal tersebut, Khalifah Utsman merasa perlu untuk membentuk sebuah tim dan memerintahkan untuk melakukan penyusunan dan membakukan penafsiran terhadap dokumen-dokumen atau mushaf-mushaf ayat Al-Quran yang masih ada. Setelah berhasil menyusun dokumen-dokumen atau mushaf-mushaf tersebut, atas perintah Utsman bin Affan, seluruh dokumen-dokumen atau mushaf-mushaf yang asli beserta tafsir-tafsirnya yang menimbulkan pertentangan dan perselisihan tersebut dibakar dan dimusnahkan. Diperkirakan ada ribuan mushaf asli Al-Quran
yang dikumpulkan dari seluruh wilayah imperium kekuasaan kekhalifahan Utsman yang dibakar dan dimusnahkan atas perintah Khalifah Utsman. Menjadi pertanyaan, mengapa dokumen-dokumen atau mushaf-mushaf asli yang katanya wahyu dari Allah bisa menimbulkan perselisihan dan pertentangan tajam, sehingga harus dimusnahkan? Dengan dimusnahkannya mushaf-mushaf asli tersebut, bisa dipastikan susah untuk membuktikan Al-Quran yang ada pada saat ini masih sesuai atau sudah berubah dari naskah aslinya yang sudah dimusnahkan. Al-Quran yang ada sekarang adalah Al-Quran yang disusun atas perintah Khalifah Utsman, yang otomatis sudah hasil campur tangan manusia. Dari satu mushaf yang telah dibakukan Khalifah Utsman pun masih terjadi perbedaan versi dalam bacaannya, seperti versi Hamzah, versi Ibnu Katsir, versi Abu Amir, versi Al-Lay, versi Asim, versi Nafi, serta versi Ibnu Amir. Jika membicarakan keaslian dari sebuah kitab suci, tidak bisa hanya berdasarkan asumsi pribadi dan sudut pandang sempit yang tidak didukung data dan fakta. Jejak-jejak sejarah tentang Al-Quran susunan Utsman bin Affan ini dapat ditemukan pada literatur-literatur yang ditulis oleh cendekiawan-cendekiawan Muslim sendiri, seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad, The History of Quranic Text tulisan Al-Azami, dan The Collection of the Quran tulisan John Burton. Literatur-literatur tersebut mudah didapatkan di toko-toko buku dan bisa di-searching di internet. Jejak-jejak sejarah Al-Quran tersebut sekaligus mematahkan pendapat sementara pihak yang selalu mengklaim bahwa kitab sucinya adalah sebuah kitab utuh yang diturunkan langsung oleh Allah dari surga, dan kitab sucinya paling asli serta tetap terjaga dari dunia sampai ke akhirat, sambil selalu menuduh kitab suci agama lain sudah dirubah dan sudah dipalsukan. Injil yang sering dikatakan sudah diubah dan dipalsukan tadi, sampai saat ini kandungannya masih sesuai dengan dokumen-dokumen dan Injil kanonik asli yang berusia ribuan tahun yang masih tersimpan di Vatikan. Injil tersebut diterjemahkan ke dalam 2.800 versi dan bahasa. Penterjemahan Injil ke berbagai bahasa adalah perintah langsung dari Yesus sesuai dengan Injil Markus 16 ayat 15. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, karena Yesus datang untuk semua manusia apapun bangsa dan bahasanya, dan segala makhluk di seluruh dunia." Mengapa harus diterjemahkan ke dalam berbagai versi dan berbagai bahasa? Karena Yesus ingin semua manusia bisa mudah memahami firman Allah. Dengan memahami, akan mudah menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Yesus tidak ingin ayat-ayat kitab suci hanya indah dilafalkan, tapi tidak dimengerti dan tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di Kristen, boleh menghafal, tapi lebih diutamakan pemahaman dan penghayatan. Jangan sampai hanya mampu menghafal, tapi tidak mampu memahami. Tanpa memahami, bagaimana mungkin bisa menghayati dan melaksanakannya? Tuhan Yesus memberikan cara yang sangat mudah dalam menghayati dan mempraktekkan seluruh ayat-ayat kitab suci Injil dalam kehidupan sehari-hari. Keseluruhan firman Allah dalam Injil Perjanjian Lama dapat dirangkum secara singkat dalam 10 perintah Allah. 10 perintah Allah tersebut dirangkum lagi oleh Tuhan Yesus melalui ajarannya yang terdapat di Injil Perjanjian Baru, seperti, "Jika pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu," yang maknanya, jangan membalas perbuatan jahat yang dilakukan orang lain terhadapmu dengan perbuatan jahat lagi. Ampuni dan doakan orang yang menghina, menganiaya, dan memfitnah kamu. Cintailah musuh-musuhmu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Dari semua firman Allah yang menjadi kandungan Injil, setelah dirangkum dalam 10 perintah Allah, dapat dikerucutkan dalam ajaran utama Tuhan Yesus, yaitu ajaran cinta kasih. Cinta kasih kepada sesama manusia dan makhluk
serta seluruh kehidupan, yang semuanya adalah ciptaan Allah seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, itulah intisari dari keseluruh kandungan Injil. Bisa menghayati dan melaksanakan ajaran cinta kasih, maka otomatis atau dengan sendirinya manusia mampu mengikuti dan mematuhi semua firman Allah dalam Injil. Mudah dan simpel kan? Daripada hanya menghafal ayat-ayat, tetapi tidak memahami karena susah dimengerti, yang akhirnya membuat ayat-ayat kitab suci tersebut menjadi hanya seperti bait-bait puisi yang terdengar indah, mudah diucapkan, tetapi susah dilaksanakan. Terlihat nyata dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Katanya agama damai, tapi penganutnya sering berlaku anarkis dan bersikap menang-menangan, suka memaksakan kehendak sambil meneriakkan nama Allah. Terjemahan Injil dalam berbagai bahasa ini yang sering disalahpahami dan dipelintir oleh sebagian orang yang ilmu pengetahuan agamanya masih tanggung, yang sering menuduh Injil banyak versi dan sudah diubah. Walau ditulis dan diterjemahkan ke dalam berbagai versi dan bahasa, kandungan Injil yang beredar di tangan umat Kristen bisa dibuktikan secara autentik, tetap sama dan tetap mengacu kepada kitab suci Injil kanonik asli pertama, yang masih tersimpan dengan baik di Vatikan. Sekali lagi, silahkan buka vaticanus.org dan Biblika Hebraica. Al-Quran yang dikatakan tidak berubah dan tetap terjaga karena menggunakan satu bahasa Arab, sebenarnya juga ditulis dengan berbagai versi. Versi terbitan Kementerian Agama Arab Saudi pasti berbeda dengan versi terbitan Kementerian Agama Yordania, Kementerian Agama Irak, Kementerian Agama Syria, Kementerian Agama Iran, dan lain-lain. Belum lagi perbedaan versi antara Sunni dan Syiah. Hal tersebut mudah dibuktikan, cukup dengan searching di internet. Taurat juga berupa tulisan yang disusun oleh sahabat-sahabat Nabi Musa dan nabi-nabi terdahulu lainnya. Tetapi tulisan-tulisan yang disusun menjadi kitab Talmud dan Jabur yang disebut kitab Taurat atau Injil Perjanjian Lama tersebut adalah perintah Allah atau Yahweh dalam bahasa Ibraninya yang diturunkan langsung kepada Nabi Musa dan nabi-nabi terdahulu lainnya. Allah menurunkan firman-Nya yang menjadi ayat-ayat Taurat tersebut kepada Nabi Musa dan nabi-nabi terdahulu. Tanda-tandanya disaksikan langsung oleh para pengikutnya. Hal tersebut didukung oleh fakta-fakta sejarah dan bukti-bukti arkeologis. Demikian juga dengan Injil Perjanjian Baru adalah segala ucapan-ucapan, pengajaran-pengajaran, dan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat yang diucapkan dan dilakukan Yesus, yang didengar, disaksikan secara langsung, dicatat dan disusun oleh para muridnya, yang hidup bersama secara langsung dengan Yesus. Kekristenan mengimani bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, yang turun ke dunia menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Maka semua ucapan, tanda-tanda, dan mukjizat yang dibuat Yesus diyakini adalah firman dan pekerjaan langsung dari Allah itu sendiri. Quran Surah Yunus ayat 93 mengatakan, "Maka jika engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu." Kita tahu, kitab suci sebelum Al-Quran adalah Taurat atau Injil Perjanjian Lama dan Injil Perjanjian Baru, yang disebut Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes atau Injil kanonik, yang sudah ada pada abad ke-1, jauh sebelum Islam yang muncul di abad ke-7. Sedangkan Injil Barnabas baru ada pada abad ke-18. Quran Surah Yunus ayat 93 tersebut menegaskan yang menjadi acuan tentu Taurat dan Injil abad ke-1, bukan Injil palsu Barnabas yang baru muncul pada abad ke-18. Jika Alkitab atau Injil dikatakan sudah dipalsukan, dan Al-Quran sebagai kitab suci yang paling sempurna, mengapa Al-Quran mengatakan dan menganjurkan untuk mengikuti Taurat dan Injil? Seperti tertulis pada Quran Surah 3 Ali Imran ayat 3, mengatakan kitab yang diturunkan oleh Allah adalah Taurat dan Injil. Quran Surah 5 Al-Maidah ayat 68 yang mengatakan,
Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan seterusnya. Quran Surah 32, As-Saddah ayat 23 mengatakan, Taurat dibenarkan oleh Al-Quran. Dalam hal ini, Taurat adalah Alkitab atau Injil Perjanjian Lama. Quran Surah 43, Az-Zukhruf ayat 4 mengatakan, Al-Quran di dalam induk Alkitab, yang maknanya Al-Quran menginduk kepada Alkitab. Mau dibilang Injil sudah dirubah dan palsu? Nyatanya semua pengajaran dan firman Allah yang terkandung di Injil tersebut adalah baik adanya, yang pantas untuk diikuti sebagai pedoman hidup yang baik di dunia dan jalan keselamatan menuju surga. Buktinya hidup dengan berpedoman pada Injil dan berdasarkan ajaran cinta kasih Tuhan Yesus, hasil akhirnya membuat umatnya hidup di dunia relatif lebih tentram dan lebih tertib, lebih santun dan lebih baik kepada sesama dan seluruh kehidupan, lebih maju dan lebih unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hidup baik di dunia adalah jaminan keselamatan menuju surga. Yang katanya kitab sucinya paling asli dan tetap terjaga, ternyata hasil akhirnya sejak ribuan tahun sampai saat ini umatnya konflik melulu. Negara-negara Timur Tengah yang seiman dan seetnis saling bermusuhan dan saling bunuh sambil meneriakkan nama Allah. Hal kecil diributin dan dibesar-besarkan sampai habis energi sehingga lupa mengejar dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendapat tentang ketertinggalan negara-negara Timur Tengah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan tanpa dasar. Secara terang benderang dapat tergambarkan dari negara-negara Timur Tengah sebagai pusat dan akar Islam dunia yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam minyak bumi, ternyata hanya mampu menjadi negara pembeli teknologi. Kekayaan minyak buminya yang diramalkan tidak lama lagi akan habis, ternyata tidak mampu digunakan untuk menciptakan sumber daya manusia mumpuni yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Selain gambaran tadi, ukuran ketertinggalan tersebut didukung juga oleh data dan fakta dari worldpopulationreview.com yang kesimpulannya menggambarkan posisi IQ rata-rata umat muslim dunia adalah 83, berada di bawah IQ rata-rata dunia yang pada angka 89. Sedangkan IQ rata-rata dunia masih berada di bawah IQ rata-rata umat non-muslim dunia yang menyentuh angka 91. 10 besar urutan teratas negara-negara di dunia yang memiliki IQ di atas 100, semua didominasi negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim. Hanya satu negara yang penduduknya mayoritas muslim yang berada di dalam 50 besar dunia, yaitu negara Kazakhstan, yang berada di urutan 45. Republik Indonesia berada di urutan 83, dan Arab Saudi berada di urutan 106. Kenyataan tersebut mau diterima atau tidak terserah saja. Mau halu dan terus menipu diri sendiri dengan merasa paling unggul ya monggo kerso. Resiko bukan tanggung jawab supir. Biasanya nih, ada yang selalu berpegang kepada sebuah dalil. Di dunia, umat Islam memang kalah. Tapi nanti di akhirat, umat Islamlah yang akan menang. Sekali lagi, ya sesukamulah. Jika selama di dunia selalu mengikuti sifat sombong iblis, selalu merasa paling benar dan paling suci sendiri, selalu mau menang-menangan dengan sikap aniaya dan anarkis terhadap umat lain atas nama membela agama, selalu ringan cocot dan bacotnya menista dan menghina, dengan mudah mengkafir-kafirkan kelompok lain. Dengan sikap-sikap demikian, rasanya terlalu halu dan kepedean juga jika selalu merasa sebagai pemilik tunggal seluruh kapling surga. Umat Kristen tetap yakin, jika di dunia saja sudah kalah, terutama dalam hal kebaikan, bagaimana mungkin bisa menang dan unggul di akhirat? Serta hidup dengan selalu penuh cinta kasih di dunia seperti ajaran Tuhan Yesus, tidak mungkin dikalahkan oleh segala perbuatan kesombongan, anarkis dan aniaya, serta sikap menang-menangan sendiri.
karena kepada yang paling bertakwalah Allah berkenan kepadanya. Cinta kasih kepada sesama manusia dan seluruh makhluk ciptaannya, serta seluruh kehidupan dan sekalian alam, adalah bentuk ketakwaan kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Dari semua yang telah disampaikan tadi, kita sebagai orang Kristen khususnya dan umat beragama umumnya, tidak perlu mempermasalahkan kepercayaan dan cara ritual agama lain. Biarlah itu menjadi iman masing-masing. Demikian juga agama lain tidak perlu merecoki cara ritual dan iman kepercayaan Kristen. Karena orang Kristen tidak mungkin memahami agama lain dengan menggunakan sudut pandang iman Kristen. Demikian juga sebaliknya. Umat agama lain tidak mungkin bisa memahami Kristen jika menggunakan sudut pandang iman agamanya. Jadikanlah ajaran agama masing-masing untuk diimani. Memasalahkan iman agama lain menggunakan ukuran iman agama sendiri pasti tidak ada titik temu. Jangan pula mudah mencap ritual agama lain sebagai penyembahan berhala. Padahal di ritual agama sendiri pun bisa dinilai umat lain sebagai penyembahan berhala juga. Ujung-ujungnya saling membalas mencari kelemahan, yang pasti menyebabkan agama yang suci menjadi bahan olok-olok. Demikian video-video tentang penjelasan atas pertanyaan seputar kekristenan oleh pihak-pihak non-Kristen selama ini. Harapannya bisa dipahami dan diharapkan bisa menghilangkan kesalahpahaman yang terjadi selama ini. Semoga Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang memberkati kita semua. Amin.